Isya jam berapa? Lebih 4. Kurang sih. Oke, bulan kemarin kita bahas mengenai apa ini? Alam barzah. Yaitu alam yang ketiga. Ya. Umur yang ketiga. Pertama, sebelum kita dilahirkan. Yang kedua, yaitu setelah kita dilahirkan di muka bumi yang kita jalani sekarang. Dan yang ketiga yaitu alam barzakh. Semua kita bakal mengalami. Semoga diberikan panjang umur oleh Allah, sehat walafiat, fi ta'atillah wa bismillah. Amin. Dan tsumma innal barzakh manzilun bainad dunya wal akhirah wa huwa bil akhirati asbah bal huwa minha. Ketahuilah sesungguhnya alam barzakh itu tepat dan manzil kedudukan di antara dunia, alam dunia dan alam akhirat. Wa huwa bil akhirati asbah. Dia lebih ke akhirat, bahkan dia adalah termasuk alam akhirat. Yakni awal manazil min manazilil akhirah yal barzakh. Pertama, kedudukan alam akhirat adalah barzakh. Kok apa yang ada dalam barzakh ya insyaallah nanti kita. Walakin mautinul ghalaba fihi wa dhuhur lil arwah wa lil umuri rohaniyah wal ajsam fihi tabi'atun. Tapi walakinnahu alam barzakh iki mautinul ghalaba fihi wa dhuhur lil arwah. Istilahnya cuma untuk alam arwah, alam rohani, urusan rohani. Tapi ajsam, jasad ya tabi ngikuti. Namun dari jatun fil arwah wahya aqlil ajsam. Jadi jasad iki ngikuti roh. Musyarikatul arwah fima hiya fihi min na'im wa surur au adabil wa humum. Yaitu mengikuti roh daripada nikmat dan kesenangan atau adab dan kesedihan, kesusahan. Jadi kalau sudah masuk alam kubur, yaitu termasuk juga alam arwah, roh urusannya. Tapi jasad ikut juga merasakan. Makanya kadang jadi delok orang di kuburan itu, kadang si guru digali moro-moro sudah berdarah. Kadang jasadnya hilang sudah langsung. Jadi macam-macam melihat amalnya orang tersebut. Kadang ratusan tahun jasadnya masih utuh. Jadi tergantung amal mereka waktu di dunia ini. Wal arwah bagiya wa amal asam fadalla wa tatalasa wa min minha ila ajbil ganam wa min yurakabul khalqu inda ta'at kama rawadan hadis. Oke, roh tetap ada, tidak mungkin hilang. Ajsam, jasad, jasmani kita, iki pada belakang hancur binasa. Sekarang kita pelihara supaya sehat ini kalau sudah masuk kubur urusannya alam arwah. Walayab minha illa ajbul danab, dan tidak ada sisa kecuali ajbul danab itu pada saat itu tulang belakang kecil yang tidak bisa kita lihat, dan ini yang tidak hancur. Dan dari sini nanti manusia bakal dikembalikan lagi jasadnya, kayak seperti semula. Ini kalau istilahnya kalau di pesawat nanti orang open kotak hitam kalau cuma licin ya, kotak hitam tidak bisa balik membutuhkan pesawat ya. Tapi kalau ini bisa mengembalikan, ini untuk mengembalikan jasad manusia itu kembali ketika hari kebangkitan nanti.
yang tidak bisa kita lihat. Ada tulang sangat kecil di belakang punggung, tidak tahu yang hukum modelnya karena tidak dalam. Itu yang tidak akan binasa. Wa minhu yarakabul qalbu dallah. Dari situlah manusia nanti dikembalikan lagi seperti di dunia, kama warada fil hadis, seperti yang diriwayatkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabadi khususnya menjadi al-samul anbiya alaihi wassalatu wassalam. Tapi di sini ada pengecualian. Apa pengecualiannya? Yaitu jasad para nabi. Kalau tadi jasad binasa, hilang, hancur. Tapi jasad para nabi iki ada pengecualian. Fa'innahum ahya'un fi kuburihim. Mereka hidup dalam kuburan mereka. Wakadzalika syuhada fi sabilillah. Begitu juga para syuhada fi sabilillah yang jihad di jalan Allah. Syuhada yang mati syahid itu mana syahid dunia akhirat. Ada syahid akhirat, ada syahid dunia. Syahid dunia akhirat orang yang perang di jalan Allah dan ajli kalimatillah, yang beliau untuk menjunjung tinggi kalimat Allah, bukan karena sebab yang lain. Jadi mati syahid dunia akhirat, jadi sing dimaksud ini tadi, yaitu jasad para nabi dan jasadnya para syuhada ini tadi. Kalau syahidul akhirah, kayak mau mati kecelakaan atau tenggelam atau bahkan mungkin karena melahirkan dan lain-lain, ini syahid, tapi syahid akhirat. Nah, kalau syahid dunia, yaitu syahidnya cuma oleh dunia dong, di akhirat dan masuk syahid. Dia perang, tapi bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hal yang lain. Na'udzubillah. Dan wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Oke, bagi orang-orang yang mati syahid, jangan kalian sangka bahwa mereka orang-orang yang kutilu, yang terbunuh di jalan Allah, itu mereka mati, tapi mereka hidup di sisi Allah dan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, orang-orang yang mati syahid fi sabilillah. Kan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yakin akan ini semua. Makanya yang diinginkan oleh mereka para sahabat, yang dicari dalam peperangan adalah apa? Apa sahabat yang dicari perang ini? Mereka pernah kepingin mati syahid. Makanya tidak ada dalam peperangan istilah takut buat mereka. Apa? Yang dicari adalah syahid, tapi tidak bunuh diri, ya, dibunuh oleh musuh. Makanya waktu perang Badar itu jumlahnya sangat jauh antara sahabat Nabi SAW, prajurit Nabi, dengan kaum musyrikin. Sahabat cuma 313 pada waktu perang Badar. Jumlah orang musyrikin itu 900.000 lebih, mungkin berapa kali lipat. Tapi takut orang muslimin, karena sini tidak ada yang takut mereka. Mereka yakin akan janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang diinginkan oleh mereka adalah syahid. Karena sampai ceritanya Sayyidina Khalid ibn Walid yang julukannya adalah Saifullah, pedang Allah. Beliau dalam peperangan itu sing dicari, yang diinginkan oleh beliau adalah syahid, tapi tidak ditakdirkan oleh Allah mati dalam peperangan, mati di atas kasur.
Tapi dengan ini tetap insya Allah mendapat ganjaran orang yang mati syahid. Karena menghadapi kaum muslimin dalam peperangan ini hal yang tidak mudah. Musuh kepingin menang, sedangkan kaum muslimin kepingin syahid. Kuat nggak kira-kira menghadapi wong ini? Nah, ini jenengan menghadapi wong tukaran apa wong sing dijak tukarannya kepingin mati. Terus kira-kira awakmu ya apa menghadapi wong ini? Nah, ini sahabat yang dicari adalah mati. Apa yakin akan janji-janji Allah? Kalau mereka mati cuma di dunia, tapi di alam kubur hidup mereka dan diberikan rezeki lebih daripada kehidupan di dunia, hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan dibilang di sini pengecualian jasad para nabi dan juga orang yang mati syahid. Wa fil akhbari sahihah an arwah takunu fi ajwani qadr tasrahu fil jannah wa ta'wi ila banadin mu'allaqah bil arsh. Dalam hadis lain diriwayatkan sesungguhnya arwahahum roh mereka fi ajwa kita yang yakni ada dalam perut toir burung hijau apa maksudnya tasrahu fil jannah yakni berkeliaran di jannah surga wa ta'wi ila ganadil mu'allaqah bil arsh dan di situ tempat di ganadil ini kayak semacam kendil itu kayak lampu-lampuan mu'allaq yang tergantung di arsh. Jadi istilahnya hidupnya mereka ini hidup yang enak. Wa fi tasyyi'i janazah muslim rasulullah alaihi wa nabi fadrul wasabah. Iki tadi aksam jasad akan hancur iki kecuali pengecualian yang tidak bakal hancur jasad-jasadnya mereka. Dan wa fi tasyyi'i dan itu mungkin ada yang lain juga ya. Karena banyak kadang ditemukan jasad para solehin ratusan tahun juga tidak hancur, jasadnya sih utuh. Kapan sih utuh, jasad masih utuh. Sedangkan ini menurut hitungan akal berapa puluh tahun di Indonesia ini sudah hancur. Pemana hidup di negara Arab itu biasa dari musim panas mungkin 40 hari atau berapa tahun itu sudah hancur, kok ditumpuk imannya. Tapi mereka diberikan keistimewaan oleh Allah. Wis wa fi tasyyi'i janazati Musa sallallahu alaihi wasallam sawabun fadlun wa sawabun katsir. Di mengenai tasyyi'ul janazah. Tasyyi'ul janazah ini mengantarkan jenazah orang muslim, mensolati, ngikuti pemakamannya. Ini keutamaan dan ganjaran yang sangat besar. Makanya ono sopo meninggal keluarga atau teman atau apa ojo ngomong di jebotok monggo menok mensolati jenazah. Ini ganjarannya juga sangat besar. Mereka juga mengharapkan doa karena juga isinya sholat adalah doa. Mendoakan siapa? Doakan orang yang meninggal. Berarti doa hidup untuk orang yang mati ini manfaat apa enggak? Manfaat. Kalau tidak manfaat, dan apa sholat jenazah itu kok yang Allah mau berlaku wa hamhu wa afihi wa doakan semoga diampuni. Berarti doa kita terhadap orang yang mati itu ya insya Allah manfaat. Kalau tidak manfaat, ya tidak mungkin diperintahkan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Ini kayak kepingin awak mau mati agak sembayangi ono jenazah ya sembayang ngomong. Kalau ada dilakukan insya Allah kalau sampai 40 orang yang mensolati insya Allah jenazah akan diampuni. Atau kalau kita mensolati jenazahnya orang soleh, ini juga orang-orang yang diampuni oleh Allah, dosa kita insya Allah juga bakal diampuni oleh Allah. Man sholal al-maghfur ghufirallah.
Barang siapa yang mensolati orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah, kita harus menurut para solehin, para aulia, orang tersebut dosanya juga bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fil hadits sahih, inna man syai'a janazatan hatta yusalla 'alaiha kana lahu qirat min ajr fa in baqiya ma'a hatta yadulu dama kana lahu qiratan wal qirat mithlu jabal Uhud. Barang siapa man syai'a janazah, yakni syai'a mengantarkan jenazah hatta yusalla 'alaiha, dan sangga dia ikut mensolatinya, iki mendapatkan kirat. Kirat apa? Kirat itu mislu Jabal Uhud, seperti gunung Uhud ganjarannya. Jadi, fa'in bagiya ma'a hatta yahdura dafna kana lahu kiratan. Tapi kalau dia sudah ikuti, terus mensolati, terus ikuti dafan pemakamannya, iki dia mendapatkan 2 kirat, seperti 2 gunung berarti. Ini karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan bahwa orang muslim, orang yang beriman iki sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai wong sing nganterken sing salat diberikan ganjaran yang besar sebab Allah mengantarkan saudaranya yang meninggal mensolat. Oke, selanjutnya wa warada anna man syai'a janazata akhil muslim amarallahu al-malaikata an tusyai'a janazata wa tusalli alaihi bila mat. Barang siapa yang syai'a mengantarkan jenazah orang muslim yang meninggal, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk mengantarkan jenazahnya apabila dia dan mensolatinya apabila dia meninggal dunia. Jadi bukan hal yang biasa kayak mensolati terus cukup wong liya aku gak perlu. Ya kita mensolati faedahnya untuk dia ya juga bakal untuk kita. Makanya baik kita mensolati, nanti kita meninggal, malaikat ikut mensolati kita. Enak apa enggak? Mengantarkan jenazah juga mensolati apabila kita meninggal dunia. Makanya kalau orang meninggal sekali lagi ikut sholat kita. Ojo cuma ngobrol karena di masjid, dan orang yang mati ini juga sekaligus pelajaran buat kita. Kita ketok wong mati, kita bakal ngirim gak kira-kira. Cepat lambat kita juga bakal disolati. Jadi kalau kita tahu di pelajaran semacam ini, dan sekali lagi bahas bab maut, bab mati ini, mati tidak mengenal waktu, tidak mengenal umur tua atau muda. Aku sih buruki ketemu kabar gak ngerti sudah 40 hari wong meninggal. Loro apa? Gak ati loro. Moro-moro bengi, moro dicelukna wong ke yang rumah sakit, sampai rumah sakit meninggal. Sakit tidak ada, sakit umur masih muda, belum 40 tahun. Tanpa ada sakit. Jadi yang kita takutkan mati dalam keadaan mendadak. Sopo sing ngerti ana sing merubah. Fayambail isra' bil mayyit ta'jiru ila qabri. Qala Rasulullah idza wudi al janazah wa tamala rijal fa in kana shalihan qala bardimuni. Wa idza kana ghairu shalihan qala ya waylaha ila anna tuhibuna biha. Jadi kalau kita mengantarkan, ini dianjurkan untuk cepat dalam mengantarkan jenazah. Ta'jiluhu ilal qabr, dan cepat untuk dimasukkan dalam kubur. Tapi itu cepat-cepat kok langsung mati oleh saja kalau aku adusi di kubur enggak ya. Biasanya dilihat orang mati itu sampai 6 jam. Kok kadang khawatir apa? Kalau langsung itu khawatir mati suri. Makanya tidak perlu harus sangat berburu-buru. Saya ini mati cukup langsung dikubur. Nah, nunggu tidak apa-apa.
Pokoknya kadang anaknya dari jauh kepingin menyaksikan ibunya atau orang bapaknya atau siapa, itu mau sampai besok kan. Yang buru-buru ini maka dikatakan ono wong mati kesusu dikubur ternyata masih hidup. Dan itu ada ulama pengarang tafsir Al-Baydawi. Beliau nggak mati dikira mati, diadusi disembayangi cepat-cepat dikubur, tapi di kuburan dia hidup dan dia nada, kalau aku kembali ke dunia aku akan nyarang kitab tafsir. Akhirnya subhanallah Allah memberikan isyarat kepada orang-orang di sekitarnya, kalau nggak salah kuburan ini keluar asap, sehingga orang-orang heran, apa kuburan kok sampai keluar asap, digali kuburan, ternyata beliau masih hidup. Dan karangan tersebut setelah beliau keluar dari kuburan, tapi bukan alam kubur ya, kuburan kok soalnya beliau belum mati, jadi tidak masuk alam barzah. Karena ini perlu hati-hati, jangan keburu-buru mutusi wong langsung juara meninggal. Khawatirnya kok juara meninggal sih belum meninggal, kadang wong nggak ngerti, bingung ya, apa moro-moro langsung disebarkan pengumuman meninggal. Dan kita kadang-kadang sering kalau ngapa mana zaman saiki wong nggak perlu kabar, moro-moro perlu satu orang meninggal langsung share kono ini, share kono ini, ternyata orangnya masih seger, sehat sih melakukan kono ini juara mati. Iki sing luwih sorongane. Tapi sing perlu iki yaitu tadi, jangan gampang langsung dibilang mati terus sing moro-moro langsung dikubur cepet-cepet, iki yang lebih tidak enak lagi. Ini kan ono ceritanya wong mati kan ngono. Wong mati ditekek apa meja ya apa? Ambeng. Satu ditaruh amben, orang meninggal itu sebabnya kabeh bahwa ini telah meninggal, gak ngerti wong mungkin gak ngerti, gak nyeluk dokter gak apa diwaran meninggal wis tutupi, belum dimandi wong baca yasin dah tahlil. Subhanallah, pas baca yasin tahlil pertengahan jenazah ini bergerak tangi, begitu ketok jenazah tangi, ya apa kira-kira hadirin ini langsung semburat buyar kabeh. Nah sing jenazah iki delok wong mlayu keweden pisan deh. Akhirnya melok melayu terus apa akhirnya dadi uber-uberan antara jenazah dan yang lagi. Kadang orang salah kejadian durung mati diwara mati. Iku. Iki sing penting pokoknya jangan terlalu buru-buru dalam kubur orang yang telah meninggal, ditunggu dhisik yang minim 6 jam insya Allah. Ada banyak kejadian memang orang mati suri kita memang gak gerak, iki gak gerak tapi dia hakikatnya masih hidup. Faqad qala alaihi salatu wassalam, kenapa iki kok disuruh cepat? Maksudnya cepat iki nggawa jenazah yang kuburan. Tapi ojo jenazah nggawa pelan-pelan atau disuruh agak cepat. Gal idza wudi'atil janazah wahtamalha rijal, apabila jenazah ditaruh di petiku dan dibawa oleh orang-orang, fa in kanat shalihah, galat apabila jenazah ini jenazahnya orang soleh, dia mengatakan gedimuni cepat nawaku, karena dia yang kepingin mendapat rahmat, kepingin ketemu di kubur, kepingin dapat nikmat kubur. Karena biasanya kalau orang belum meninggal, orang muslim ditunjukkan tempatnya di surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang cepat-cepat di wa in kana tawadu salihah qalat ya wa la. Tapi kalau dia bukan orang solihah atau kebalikannya toleh, ya ini dia mengatakan celaka kamu, kau bawa kemana tuh? Jadi otomatis jenazah kalau memang baik dia kepingin dan cepat-cepat dimasukkan. Kalau sing rusak ya iki dia mengeluh api penggawa yang dia tahu dia bakal depan ini adalah ada ditunggu malaikat sebuah mungkar nakir ya. Mungkar nakir apa rakit atid? Mungkar nakir. Mungkar nakir iki ya rupane ya apa rupane? Ya lihatlah, lihat jenazahnya pakai
jenazahnya orang soleh, ya dia menyerupa jadi orang yang baik, sing ganteng, sing seri-seri. Cuma pada wong gak tepak, ya rupane delok rupane tok wis agak. Gane. Jadi mumpung kita di dunia mulai saiki perbaiki dan iki bukan cuma dongeng, iki bakal terjadi pada diri kita semua. Kita bakal dimasukkan ke dalam kubur. Itu bagaimana keadaan orang kaya, miskin, pejabat atau orang sipil atau orang biasa, tempatnya yang 2 kali 1 meter. Dan kita insya Allah masuk sini mau berdimuni termasuk insya Allah menjadikan orang yang soleh mati husnul khatimah. Qala alaihi salatu wassalam asri'u bil janazah fa in takun salihah fa khairun tuqaddimu annaha ilaih wa in takun siwa dzalika fa syarrun tad'unahu an ridhabikum. Oke, dalam riwayat lain dikatakan asri'u bil janazah, cepat-cepat kok bawa jenazah ini kuburan. Maksudnya cepat-cepat terus jangan dimandi dikuburi ya. Kalau kita bawa ini dikongkon cepat-cepat. Kenapa? Fa in takun salihah fa khairun tuqaddimunaha ilaih. Kalau dia adalah orang-orang yang soleh, maka kau ini tugas dimana suatu yang baik yang kau akan ajukan cepat-cepat. Tapi kalau iki jelek, kebalikannya, basyarun tad'unahu an ala ridhabikum, yaitu kau menaruh sesuatu yang jelek di atas pundakmu. Biasanya jenazah itu lah di bawah. Iki elek yang cepat-cepat aja suwe-suwe kon gendong wong elek iki. Makanya semua disuruh cepat, tapi kita kok ojo surga ya wong kabeh kon para elek, atau ini yang jelek dibilang baik, yang baik dibilang jelek. Wis ketok pokok intinya disuruh cepat kita untuk mengkubur mayit ini, bawa jenazah. Walil mayyit syu'urun wa ma'rifah liman yughsilu wa yukafinu wa yadri bi qabri. Nah, orang hidup, orang mati iki jenazah sebelum dimasukkan ke kubur iki, dia itu merasa dan mengetahui. Makanya liman yughsilu wa yukafinu, sapa sing mandii dia, siapa yang mengkafani dia, siapa yang memasukkan dia ke dalam kuburan. Tahu orang-orang ini. Wow, agar darada an aruhahu biadi malak yagibu biha bil qurbi minhu wa yamshi biha ma'a janazah wa annahu yasma'u ma yusna bihi alaihi al farsad dan da'na digore yang mustahab an yaqula fi bismillah wa ala millati rasulillah. Dalam riwayat diriwayatkan sungguhnya roh mayit tadi itu di tangan malaikat. Yabihu biha bil qurbi minhu, malaikat dekat dengan orang itu tadi. Jadi silahkan si ono di atas orang itu tadi, walaupun keluar dari jasad tapi masih dekat dengan orang itu, dibawa oleh malaikat. Makanya dia masih mengetahui kabeh. Dan mungkin juga makanya BAB orang yang meninggal tak oleh kasar, mandi juga secara halus, pelan-pelan, namun mayit naruh ojo asal keratak wae tidak. Jadi masih ada syukur, masih ada rasa dia. Makanya dikongkon pelan-pelan mandi ya, dikongkon sing kena mandi ojo asal kecelok jenazah, tidak. Jenazahnya orang muslim ini terhormat. Jadi ya kita menghormati dia juga, ngadusi pelan-pelan sesuai. Ojo sampai main kasar enak itu mor-mor tangan tekuk diapak pelan, santai. Iki karena apa? Iki beliau mengatakan lahu syu'ur, dia masih bisa merasa dan mengetahui. Wa yamshi biha ma'a janazati. Jadi malaikat dekat dengan jenazah dan jalan dengan jenazah. Maka iki mau dibilang dimuni. Jalan dengan jenazah. Wa annahu yasma'u ma yusna bihi alaihi min khairin wa syarrin. Dan dia dengar omongan wong-wong, orang yang memuji atau orang yang mencaci.
Orang sing ngomong-ngomong no baik atau orang yang ngomong-ngomong jelek. Mendengarkan dia orang yang meninggal. Maka dia ngelak jenazah ojo merasani wong elek. Kalau dia sudah memang dia orang jelek, maka dikatakan oleh Nabi apa hadisnya mengenai orang mati. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa hadisnya? Semari kayak gini. Kalau ada orang meninggal, urkuru mahasina mautakum. Jadi kejelekannya tidak perlu disebutkan lagi. Jadi ngomong apa? Ngomong sing api. Maka kata Nabi, urkuru mahasina mautakum wakufu an masawihim. Tutup dari kejelekan. Perlu dia ini jelek umpama ahli zina, ahli minum khamr wis. Karena apa? Karena dia sudah menjalani bakal ketemu sing elek ono apa kono ngomongi elek maneh. Sudah cukup. Justru kalau ngomong sing api-apinya mungkin dia ada perbuatan baik yang tidak kita ketahui. Kalau wis elek wis aja ditambah elek maneh. Wa idza wudi'al mayyit fi qabri fa minal mustahab apabila naruh mayit ke dalam kuburan disunnahkan bagi orang yang naruh tadi mengucapkan bismillah wa ala millati rasulillah wa ayatuwa man yadnum minal ghabri kalau hadaya dari ulama minna minna khalaqnakum wa ayatuwa ini orang yang dekat dengan kubur biasanya juga apa tanah kita di suruh naruh di kono mengucapkan minha khalaqnakum yang pertama. Dari ini kamu diciptakan. Manusia diciptakan dari apa? Tanah. Dan yang kedua, wa fiha nu'idukum, dan darinya kamu akan dikembalikan dalamnya. Kembalikan yang tanah mana? Maksudnya dari tanah dikembalikan ke tanah lagi yang di mana kuburan yang dia kuburan dia jelas dari tanah pun. Nah, oleh kuburan di dukur tak ono. Pun kayak no peti kuburan ini kayak no dukur lah. Kuburan jenenge kubur itu harus digali. Tak oleh wong gawe kubur terus kok dikayak no cor kita tanah misalnya dikayak no anu terus dilepok no tidak harus ditanam. Jadi kembali semula dari tanah kembali ke tanah ini manusia. Dan kalau ceritanya Ashabul Kahfi itu ceritanya dawa ceritanya. Ketika sudah selesai kabeh sampai ketemu orang-orang setelah tidur selama 300 tahun lebih, bangun akhirnya ingkes sampai dia meninggal, diperintahkan oleh raja. Ini ceritanya dawa ini cerita minggu kadek kisahnya. Setelah meninggal raja memerintahkan supaya membuat tabut dari emas. Kami kuburannya Ashabul Kahfi ini. Itu mereka orang-orang soleh semua, pemuda-pemuda soleh, dan termasuk di antara orang-orang ini ada anjing Ashabul Kahfi. Jadi anjing yang melok seperti anjing Ashabul Kahfi ini, dia termasuk cinta dengan orang soleh. Tapi akhirnya diomongin malam datang pemuda-pemuda ini ngomong sama si raja, kami itu diciptakan dari tanah, kembalikan ke tanah. Ojo pakai gawe tabut dari emas, tidak balik nonyak tanah. Maka nenek kuburan kalau orang mati tetap masih rojo mati dekek di. Oh dekek no perak emas. Terus apa sih dilebok di kuburan? Semua bakal ditinggal. Sing digawa apa? Hah? Dari harta sing dibawa apa? Cuma kapan? Terus saya itu kita ngumpul dulu bangga dulu ini sombong nanti ini mati terus sertifikat balik nama ini ganti milik orang lain, dia bagus bawa itu dong. Nggak ada lain. Sekaya apapun orangnya, sebesar apapun jabatannya, mati ya melepuh kembali ke tanah lagi. Di sini kita bakal ngalami apa itu.
Jadi insya Allah panjang umur di sini ya, sehat afiat. Dan yang ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan ini jadi nggawa tiga, biasanya wong kadang biasanya kayak lempung ngono ya, tanah-tanah sing diatmal dikempel taruh. Pertama, minha khalaqnakum. Dari ini kamu kalian diciptakan. Wa min fiha nu'idukum, dan dalamnya kamu dikembalikan. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan darinya kami keluarkan lagi. Keluarkan dari mana? Dikeluarkan dari tanah kuburan iki mau. Hari kebangkitan. Iki sunnah bagi orang yang dekat dengan kuburan itu. Jadi ketika masukkan jenazah dalam kubur mau tiga tanah gitu. Jadi dibacakan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Yang ketiga bacaannya. Yes, oke, jam itu bisa. Barangkali ada soal, lagi babi mati tok itu. Sing liyane gak apa-apa wis. Nggih. Oleh meninggal, kebetulan kuburannya dekat dengan orang muslim. Jadi dia aparatur juga. Dia di dalam kubur itu tidak perasan, akhirnya karena tangganya itu yang kubur itu sudah mendapat dari Allah, akhirnya datang mimpi ke mana ke tuanya agar kuburnya tidak apa ada. Kalau nggak tahu ya kalau cerita itu benar apa enggak, biasanya yang ada kalau ada orang soleh, justru orang soleh itu yang memberikan syafaat ambil tongkoi. Jadi kalau di alam kubur, bukan orang jelek mempengaruhi orang soleh. Kok karena ada nekono orang adab, terus di sini kerumu tidak. Ini alam sudah beda alam. Kalau di dunia, ya mungkin iki ono wong soleh, ono wong elek, ya wong elek sehingga wong soleh kepingin ngali. Cuma baik di kuburan sudah beda alam lagi. Mungkin justru orang yang soleh ini yang membawa syafaat kepada orang yang soleh, orang yang rusak itu. Jadi orang yang diadab. Dan bahkan diriwayatkan Sayyidina Abu Bakar pernah jenggotin jatuh di kuburan, itu ke orang-orang kubur diampuni dosanya karena sebab ada jenggotnya Sayyidina Abu Bakar jatuh di kuburan tersebut, kalau tidak salah lali pikirnya sedemikian. Jadi insya Allah kalau orang jelek di kuburan itu kayaknya kurang, justru orang yang baik yang bawa pengaruh kepada mereka. Kali di kuburan orang Islam di kuburan ini campur, ono sing apik, ono sing elek. Dan terus dengan aku kayak ini sebelah wong elek masuk baru dapet, ojo aku gak gelemnya pun aku gak enak di keluarga ya. Cuma yang jelas kalau Islam dan kafir harus dibedakan, ya boleh tempatnya masing-masing. Kuburan Islam khusus kuburan Islam. Ya. Ada lagi? Oke, sudah masuk waktu isya. Apa wis cukup wis? Dadah. Allah biha Allah biha Allah bi husnul khatimah, Allah biha Allah biha Allah bi husnul khatimah, Allah biha Allah biha Allah biha Allah bi husnul khatimah, bi jari wa dan khatimah, Allah bi husnul khatimah, badatu Allah bi ta'adik wa ta'adik rasulih ma'aka min syihha wal afiyah. Allahumma inna azamana ibadah mahmahumah taqarrubana min ba'dina khaluqan ma'sumah wa la taj'al minna wa la ma'ana wa la minna syaqiyan wa la mahrumah. Allahumma barik lana fi min sya'ban balighna Ramadan ma'ina nasyiyah wa diyan kunna min jami'il ahlam bi rahmatika ya arhamar rahimin ya awwal awwalin ya akhirul akhirin ya wal wajin madina rahimul masakin ya arhamar rahimin nanti sangat rahmatan min indik nas'ad wa dunya akhir rabbana nadina kullu hasanah ya khatim hasanah benar subhanallah sayyidina Muhammad wa alihi wasallam alhamdulillah.